ぱりパー。よし、じゃ勝ったぞ。渡してやってくれ。Di tengah kesedihannya, Kaiji pun terus melangkah pelan-pelan, dan di sini kita melihat sosok Endo yang kesal dengan permainan kematian yang dibuat Tonegawa ini. Walaupun langkah Kaiji dan Sahara terlihat sangat berat, tinggal sedikit lagi mereka akan sampai. Lalu, Sahara yang hampir kehilangan keseimbangannya pun mendadak melompat. Dan dia ternyata berhasil sampai ke ambang jendela. Lalu Kaiji pun juga berhasil melompat dan sampai. Saat Sahara akan mencoba untuk membuka jendelanya, efek dari tekanan udara yang keluar dari ruangan membuat Sahara terdorong. Beruntung Kaiji masih bisa bertahan dan dia pun merangkak untuk bisa masuk ke dalam. Di dalam ruangan, sesaat setelahnya ternyata pemimpin dari perusahaan TE datang dengan mengatakan sangat senang dengan pertunjukan yang dibuat Tonegawa. Di saat itulah Kaiji langsung menyela dan mengatakan untuk membayarnya sebesar 20 juta yen yang ditambah dari punya Paman Ishida. Iya. Lalu Tonegawa mengatakan bahwa dia hanya bisa menerima uang 10 juta sedangkan punya Paman Ishida tak dihitung sebagai pemenang. Tak hanya itu, dipotong dari hutang Kaiji, uang yang dia terima hanya 700.000 yen. Anjay, sadis, dari 10 juta cuma sisa 700.000. Mau tak mau, Kaiji harus menerimanya, dan Endo mengatakan setidaknya dia bisa bebas dari perbudakan. Masih tak terima dengan perlakuan yang dia dapat, ternyata sang pemimpin merasa tertarik dengan Kaiji. Dengan sikapnya yang berani memberontak, sang pemimpin pun mengajaknya untuk melakukan permainan kartu yang disebut e-card dan bermain langsung di hadapannya. Lalu Tonegawa menjelaskan permainan ini hanya perlu 2 orang pemain. Setiap pemain hanya memegang 5 kartu yang terdiri dari 4 kartu rakyat dan 1 kartu kunci, yang bisa dipilih oleh pemain mau menggunakan kartu raja atau kartu budak. Bila kartu rakyat bertemu kartu rakyat, hasilnya akan imbang. Kartu rakyat bisa menang bila bertemu dengan kartu budak. Dan kartu rakyat kalah bila bertemu kartu raja. Sedangkan kartu raja akan kalah bertemu dengan kartu budak. Dan Tonegawa hanya memberikan kesempatan pada Kaiji 3 kali bermain. Dan karena kartu budak memiliki kesempatan menang sangat kecil, apabila berhasil dia akan mendapatkan bayaran 10 kali lipat dari taruhan awal. Wow. Lalu Tonegawa pun memberi kesempatan pada Kaiji untuk memilih kartu budak atau raja. Dan tentu saja Kaiji memilih kartu budak. Permainan pertama pun dimulai. Di awal permainan mereka imbang dengan mengeluarkan kartu rakyat. Dan di putaran kedua mereka seimbang lagi. Dan saat putaran ketiga, Kaiji nekat mengeluarkan kartu budak. Karena tak memiliki kemampuan poker face, Kaiji pun kalah di permainan pertama. Dan Tonegawa pun berkata bahwa dia bisa membaca pikirannya. Saat Tonegawa bahagia akan kemenangannya, mendadak sang pemimpin melempar gelas ke Tonegawa. Dia kesal karena merasa permainan ini jadi membosankan. Dan dia berpendapat bahwa Tonegawa harusnya mengalah dulu agar di pertaruhan berikutnya si Kaiji mau bertaruh lebih besar. Hingga dia kehabisan uang dan mempertaruhkan hidupnya. Benar juga sih, pemikiran pejudi pro ya emang gini nih. そこの女、年はいくつだ? 39ですが。 Karena duit di awal sudah habis di pertaruhan pertama, sang pemimpin pun memberi Kaiji pinjaman duit sebesar 390.000 yen sesuai dengan umur Endo, dan jaminannya adalah hidupnya 130 tahun jadi budak. Emang nyampe umurnya segitu?
paling di umur 60 udah die. Lanjut. Kaiji yang mulai tertekan pun mulai berpikir bagaimana cara Tonegawa bisa membaca pikirannya. Lalu Kaiji langsung memulai putaran pertama dan dia langsung saja mengeluarkan kartu budak. Tonegawa pun cukup terkejut dengan serangan langsung Kaiji. Akan tetapi Tonegawa bisa menebak lagi kartu yang akan digunakan Kaiji. Dan di permainan kedua ini Kaiji kembali kalah. Saat di permainan, dia menyadari sesuatu saat menatap ke arah Tonegawa. Ternyata Tonegawa tak menatap kartunya, melainkan menatap ke arah arlojinya. Karena kalah, Kaiji yang sudah tak memiliki uang pun diseret keluar. Sesaat akan dibawa keluar, Kaiji meminta untuk pergi ke WC sebentar dan dia ngobrol dengan Endo dan mengatakan tahu cara untuk memenangkannya. Dan Kaiji pun memohon pada Endo untuk meminjaminya modal. Endo pun menjadi sedikit ragu. Lalu beberapa saat kemudian, Kaiji kembali menantang Tonegawa. Dia menunjukkan uang yang dia peroleh dari Endo sebesar 50 juta yen. Sesaat akan memulai permainan, Kaiji mendadak menghampaskan kepalanya ke cermin. Udah gila emang nih Kaiji nih. Gue sendiri juga bisa gila kalau gini mah. 50 juta yen loh, itu kalau di rupiahin jadi segini nih. Lanjut. Dengan darah di kepalanya, sebelum permainan, pemimpin TI Group ngasih wejangan kepada mereka, ya semacam motivasi hidup ala Mario Teguh lah. Selagi pimpinan ngasih wejangan, Kaiji meletakkan 2 kartu di meja, yaitu kartu rakyat dan kartu budak. Dan saat Tonegawa menatapnya, dia mencurigai pergerakan Kaiji yang menukar kartu di meja. Saat Kaiji berteriak, tak sengaja darah Kaiji mengenai 2 kartu tertutup di meja. Tonegawa pun heran apa yang sebenarnya Kaiji lakukan. Lalu Kaiji menyeka darah yang ada di 2 kartu di meja sebelum permainan kembali dimulai. Permainan terakhir pun dimulai. Saat Tonegawa memantau pergerakan jantung Kaiji di arloji, terlihat pergerakannya sangat kacau. Kemungkinan efek dari luka di kepalanya lah yang menyebabkan itu semua. Dengan tenangnya Kaiji menaruh kartu di putaran pertama dan Tonegawa mulai merasa tertekan. Di awal putaran mereka berhasil draw. Dan di putaran kedua Tonegawa menyadari ada noda darah di kartu Kaiji yang dia curigai sebagai kartu budak. Dan saat dibalik ternyata itu adalah kartu rakyat dan hasilnya menjadi draw lagi. Di putaran ketiga kali ini Kaiji mengeluarkan kartu tanpa noda darah dan Tonegawa merasa yakin itu adalah kartu rakyat. Tetapi Tonegawa tak semudah itu tertipu. Tonegawa berpikir lagi dan merasa Kaiji ingin menipunya. Dan benar saja di putaran ketiga mereka sama-sama mengeluarkan kartu rakyat. Tibalah putaran keempat. Tanpa ekspresi Kaiji dengan yakin menaruh kartunya. Dan kali ini kartunya memiliki noda darah. Tonegawa pun merasa yakin itu adalah kartu budak dan dia berniat mengeluarkan kartu rakyat. Dan mendadak Tonegawa pun ingat apa yang dilakukan Kaiji di atas kapal. Dan dia tahu bahwa Kaiji menukar kartu budak menjadi kartu rakyat karena tak mungkin Kaiji tak menyadari noda darah pada kartunya. Dan tanpa basa-basi lagi, Tonegawa langsung mengeluarkan kartu raja. Lalu Kaiji pun berkata terima kasih dan Kaiji pun membuka kartu yang ternyata adalah kartu budak. Ternyata
Ternyata Kaiji melakukan trik tanpa trik, yang artinya Kaiji sebenarnya tak menukar kartu budak menjadi rakyat, tetapi dia hanya melakukan gerakan tipuan supaya Tonegawa berpikir bahwa dia melakukan trik penukaran kartu. Karena Kaiji merasa yakin bahwa orang seperti Tonegawa pasti orang yang sangat teliti dan lengah karena berusaha membaca pikiran orang lain, tetapi pikirannya sendiri tak terkendali. こちらの作為を見るか当然だよ優秀な自分と比べたら話にならねえクズ Pimpinan T pun sangat marah melihat kekalahan Tonegawa dan dia langsung mengirimkan Tonegawa sebagai budak. Dan Kaiji pun berhak atas uang sebesar 450 juta yen dipotong utang di permainan kedua. Tetap aja 450 juta mah bisa buat pesan bakso seumur hidup itu anjir. Kaiji pun merayakan kemenangannya bersama Endo di sebuah kapal mewah, dan pastinya dia menikmati kebebasannya dengan minum bir. Kayaknya nikmat banget anjir minumnya, jadi pengen minum juga, tapi beras kencur aja deh biar sehat. Saat membagikan uang hasil kemenangannya, Kaiji memberikan Endo 200 juta plus bonus 50 juta, dan Endo pun memberikan Kaiji bir tambahan, tetapi ya, Kaiji dibuat tidur oleh Endo dan dia membawa seluruh duit Kaiji. お客さん Saat Kaiji sadar, dia pun langsung panik dan Kaiji pun menyadari ada surat di sakunya. Dan itu adalah surat dari Endo. Di dalam suratnya, Endo mengucapkan terima kasih dan serta penjelasan kenapa jadi duit Kaiji diambil semua. Ternyata Endo memberikan bunga sebesar 30% per 10 menit dan kerusakan mobilnya yang pernah dia tendang di awal scene. Jadi duit Kaiji yang tersisa hanya 400.000 aja. Jong banget anjir, dari berapa tadi 450 juta jadi 400.000 cok, jauh banget. Beberapa hari kemudian Kaiji pun menemui anak dari paman Ishida yang bekerja di Pachinko dan memberikan semua uang yang dia punya serta voucher yang diberikan paman Ishida. Film pun tamat. Nah, ini tadi adalah film pertama dari sequel Kaiji, dan ini merupakan film Jepang favorit gue dari pertama kali nonton. Film Kaiji sendiri itu diangkat dari komik yang berjudul sama dan sudah lebih dari 21 juta kopi dan masih tetap populer hingga sekarang. Bahkan film pertamanya ini sangat laris di box office, dan inti dari film ini adalah jangan main judi karena kata Bang O main judi itu haram. Tapi kalau sampai menang cukup katakan alhamdulillah. Canda. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.